Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Sasha Yuli Amanda dari kelas 6 PGSDA 3 NIM 369 ingin menyampaikan hasil dari laporan penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan di Masa Pandemi di SD 3 Sewanlor. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Virus COVID di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Hal ini tentunya menjadi perhatian semua elemen masyarakat, khususnya elemen pemerintah. Pandemi ini telah mengubah pola pembelajaran yang semestinya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau disebut daring. Keterbatasan pengetahuan akan teknologi menjadi salah satu kendala dalam sistem pembelajaran daring ini, terutama orang tua pada situasi ini dituntut untuk membimbing anak-anaknya dalam pembelajaran berbasis internet ini. Bagi orang tua, siswa yang telah terbiasa menggunakan teknologi mungkin tidak masalah. Akan tetapi, bagi orang tua siswa yang awam akan pengetahuan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam membimbing anaknya di kala situasi saat ini. Bahkan, ada pula yang menjadi beban dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga yang kurang mendukung. Peran orang tua peserta didik dalam sistem belajar di rumah ini tidak bisa dibungkiri. Jika dokter menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini, maka orang tua, baik ayah maupun ibu sebagai garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar di rumah setiap saat di rumah masing-masing. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan di masa pandemi. Yang kedua, apakah ada perbedaan orang tua sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi dalam pendidikan anak. Lalu kemudian tujuan dari penelitian proposal ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peran orang tua dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan peran orang tua sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi dalam pendidikan anak. Manfaat dari penelitian ini yaitu, yang pertama, ada manfaat teoritis, dan yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sendiri untuk ilmu pengetahuan dapat menambah wacana dalam penelitian dan memberi hasanah peran orang tua dalam pendidikan di masa pandemi ini. Untuk lembaga pendidikan, membantu dalam rangka membenahi kekurangan yang ada di dalam lembaga tersebut yang berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi ini. Lalu manfaat praktis, yang pertama, memberi referensi bagi orang tua mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam pendidikan di masa pandemi. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat sebagai contoh dan acuan dalam meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan di masa pandemi. Kemudian ada kajian teoritis. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Menurut Ibid, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak. Yang ketiga, tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual. Lalu pengertian pendidikan. Menurut Malmambesi Moses, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Fungsi pendidikan yaitu yang pertama menyiapkan sebagai manusia, yang kedua menyiapkan tenaga kerja, dan yang terakhir menyiapkan warga negara yang baik. Kemudian ada juga tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan dibagi 4. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan internasional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dan dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Yang terakhir, tujuan internasional, yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasa dan sub pokok bahasa, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan internasional khusus. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam proses pembelajaran daring, peran orang tua sangat menentukan hasil dari belajar siswa. Terdapat 2 hal yang dapat menentukan hasil belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama yaitu bimbingan orang tua secara tepat, dan yang kedua bimbingan orang tua secara tidak tepat. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau penguatan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis sementara atau pradugaan penelitian ini mengasumsi bahwa terdapat pengaruh besar peran orang tua dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam menentukan hasil akademik siswa. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu eksperimen research. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitar lingkungan sekolah SD 3 Swanlor yang terletak di Desa Swanlor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan populasi dan sampel. Yang pertama, populasi tertarget orang tua siswa SD 3 Swanlor. Yang kedua, populasi terjangkau orang tua siswa kelas 5 SD Swanlor. Yang ketiga, sampel adalah sebagian dari orang tua siswa kelas 5 SD Swanlor. Yang keempat, teknik sampling adalah kuota sampling. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar sebagai variabel bebas atau independent variable. Yang kedua, peran orang tua untuk menunjang proses belajar siswa sebagai variabel terikat atau dependent variable. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data atau beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan, yaitu orang tua adalah orang yang lebih tahu atau orang yang dituakan terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya, karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya, atau Friedman. Dalam proses pembelajaran daring, peran orang tua sangat menentukan hasil dari belajar siswa. Terdapat 2 hal yang dapat menentukan hasil belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan orang tua secara tepat, yakni di mana ketika proses belajar siswa disertai bimbingan orang tua secara maksimal dalam modeling, mentoring, organizing, dan teaching untuk mendapatkan jawaban dari sebuah masalah, maka hasil yang didapatkan pun akan maksimal, sehingga hasil belajar siswa akan lebih baik. Yang kedua, bimbingan orang tua secara tidak tepat, di mana ketika proses belajar siswa, orang tua tidak dapat membimbing anak secara maksimal dikarenakan beberapa faktor ketentuan, antara lain kesibukan orang tua, tidak pahamnya akan internet, dan kurang menguasai materi. Maka hasil belajar yang didapatkan pun akan tidak maksimal dan bahkan bisa jadi di bawah target belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.